Selamat datang di FK Channel. Selamat mendengarkan novel yang berjudul Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 105. Mandy penasaran. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, seperti apa hubunganmu dengan Yvonne saat semasa kuliah dulu? Apa kalian berdua pernah memiliki hubungan? Mandy tahu itu mustahil, dia tahu kemampuan suaminya yang tidak berharga. Apa mungkin dia bisa memiliki mantan pacar yang anggun seperti Yvonne? Harvey York tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sayang, jangan pikirkan itu. Kami tidak pernah punya hubungan. Anggap saja kita tidak berhubungan baik. Lilian merasa curiga, seolah-olah dia telah menangkap basah Harvey. Dia tidak bisa menahan untuk menegurnya. Jadi, begitu, pria simpanan sepertimu menyembunyikan seorang wanita di belakang putriku. Harvey, kau harus menceraikan putriku sekarang juga. Segera, Ibu. Mandy memelototi Lilian. Apapun itu, ayo kita pulang dan kita bicarakan nanti. Tunggu. Zack menyela sebelum Lilian sempat melanjutkan. Urusan kami belum selesai. Harvey, hubungi Yvonne dan jelaskan hubunganmu dengannya. Yang lain, jangan tinggalkan aula ini sebelum dia melakukannya. Zack menunjuk ke anggota lain untuk tidak beranjak pergi. Kau gila. Harvey tidak bisa berkata-kata. Apa yang Zack mencoba lakukan? Sean yang duduk bersama para tetua tiba-tiba berbicara, Harvey, jika kau dapat membuktikan bahwa kau memang memiliki nomor pribadi Yvonne dan dapat menghubunginya, akan kuizinkan kau untuk bekerja dengan keluarga Zimmer mulai besok. Aku akan memberimu upah sebesar $700. Harvey menjawab dengan lemah, apa kau sudah lupa? Aku punya pekerjaan sekarang. Huff, apakah kau menganggap menjadi petugas kebersihan di York Enterprise sebagai pekerjaan? Seseorang menimpali. Jelas sekali bahwa orang ini tidak menyukai Harvey. Zack tiba-tiba tertawa. Harvey, jangan-jangan kau menguping di kantor Yvonne saat sedang bersih-bersih di sana. Hahaha, kau pasti bercanda dan mencoba membodohi kami semua. Aku memang pernah melihat orang halus seperti ini, tetapi tidak separah dirimu. Mandy, suamimu terlalu lucu, kau pasti sedang tidak sadar saat menikah dengannya. Hahaha, wajah Mandy dan Lilian berubah setelah mendengar kata-katanya. Cynthia Zimmer melotot ke arah Harvey dan bergumam pelan, hei sampah yang tidak berharga, kau bahkan tidak mencoba menyelamatkan istrimu sendiri saat dia dibuli. Harvey awalnya tidak mempermasalahkannya, namun, dia emosi dan terlihat garang. Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju Zack. Wush! Perhatian semua orang tertuju pada mereka berdua saat itu. Apa yang kau lakukan? Zack begitu kaget saat Harvey melayangkan pukulan hingga ia berusaha menghindar dengan mundur ke belakang. Dia cukup takut bahwa seorang seperti Harvey akan mulai memukulnya lagi. Wajah Zack berubah menjadi pucat ketika dia secara refleks menghindar pukulan dari Harvey. Tersadar bahwa dirinya mundur selangkah, bukankah itu membuktikan bahwa dia memang takut pada Harvey? Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin kau meminta maaf pada istriku, kata Harvey dengan pelan. Kau gila, aku minta maaf padanya. Mimpi. Zack berteriak dengan marah. Zack melihat Harvey sepertinya ingin bergerak, jadi dia berkata, kau benar-benar sampah. Tidak bisakah kau menjadi pria yang baik dan tidak menjadi orang yang brengsek sepanjang waktu? Apa maksudmu? Harvey bertanya. Buktikan itu. Buktikan bahwa kau benar-benar memiliki nomor pribadi Yvonne. Jika kau berhasil membuktikan, aku akan meminta maaf padanya. Namun, jika kau gagal, kau akan mendapat konsekuensinya. Hohoho. Zack terus tertawa. Tentu saja. Harvey mengangguk dan dengan santai mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi sebuah nomor. Kriting. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi. Harvey membeku. Kenapa Yvonne tidak mengangkatnya? Itu saja yang dapat kau buktikan. Hahaha, kau benar-benar bodoh. Aku pasti sudah gila sampai mau mempercayaimu. Zack tertawa dingin, lalu berbalik dan pergi. Harvey bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Logikanya, Yvonne tidak akan pernah berani mengabaikan panggilannya. Sampah. Cynthia berteriak. Wajahnya dipenuhi rasa jijik. Terlalu memalukan untuk memiliki saudara ipar seperti itu. Lilian berjalan juga dan menatap Harvey dengan sinis untuk beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, pecundang. Keluar dari keluarga Zimmer dan jangan pernah kembali. Jika kau berani kembali, aku akan mematahkan kakimu. Mandy bimbang. Memang memalukan bagi suaminya karena panggilan itu gagal, tetapi mengapa dirinya merasa lega? Pergilah. Tinggalkan keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer tidak membutuhkan sampah yang tidak berharga sepertimu. Keluar pergi. Kau masih ingin berlaga menjadi menantu di sini.
Keluarga Zimmer telah memelihara anjing gembel, mana bisa kami anggap kau sebagai manusia? Kau pikir dengan mengenal Yvonne di masa lalu, itu akan mengangkat martabatmu? Anjing akan tetap saja menjadi anjing. Harvey tersenyum. Dia terlalu malas untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka. Dia kemudian berjalan keluar dari aula. Ketika dia berbalik, dia mendengar tertawa lepas yang merendahkan dirinya tidak berhenti. Bab 106. Setelah keluar dari villa, Harvey mencoba menghubungi Yvonne lagi. Kali ini, panggilan itu dijawab dengan cepat. Di sisi lain, Yvonne Xavier menjawab dan meminta maaf, Tuan York, saya tadi di parkiran basement, ponsel saya tidak ada sinyal. Tidak apa-apa, kau bisa menjemputku sekarang, kata Harvey dengan tenang. Karena dia tidak punya tempat untuk tinggal malam ini, maka dia berencana untuk bermalam di kantornya. Oh, baiklah, Anda di mana Tuan York? Aku akan segera ke sana. Yvonne terpaku selama beberapa detik namun kemudian segera merespon dengan sigap. Harvey memberitahu alamatnya sebelum menutup ponselnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah Ferrari merah berhenti di sisi Harvey dan jendela mobil diturunkan. Tidak tahu sejak kapan Yvonne berganti pakaian dengan atasan jaket kulit dan rok mini, dia memandang Harvey, Tuan York, saya tadi baru saja mau pergi ketika Anda menelepon, jadi saya tidak sempat ganti baju. Tidak apa-apa, apakah aku mengganggu waktu pribadimu? Kata Harvey. Tidak, sudah tugas saya melayani Anda 24 jam, Tuan York. Yvonne dengan cepat turun dari mobil dan membantu Harvey membuka pintu mobil. Di dalam mobil, Yvonne menyetir dengan hati-hati dan bertanya, Tuan York, kau mau kemana? Harvey awalnya ingin langsung ke kantor, tapi tiba-tiba dia teringat kejadian yang baru saja terjadi. Dia secara tidak sengaja bertanya, saat Wendy datang ke Villa Zimmer untuk mengembalikan barang, kenapa kau juga datang? Yvonne menjawab dengan canggung, Wendy merasa posisi dia tidak pantas untuk berada di sana dan Zimmer pasti akan menolak barang itu dikembalikan, jadi dia meminta saya untuk menjadi saksinya. Karena dia adalah karyawan perusahaan kita dan teman satu universitas dengan Anda dulu, aku merasa tidak pantas bagi saya untuk menolak permintaannya. Tetapi Zack, pria itu sungguh tidak tahu malu. Dia melamar Wendy, dia pikir dia siapa? Gila, seharusnya dia berkaca pada dirinya terlebih dahulu sebelum melakukan itu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Yvonne menyadari bahwa dia telah berkomentar di luar batas. Namun kemudian dia menjulurkan lidah kecilnya karena benar-benar tidak tahan dengan kelakuan Zack saat mengingatnya lagi. Harvey terkejut ketika mendengar itu. Dia melihat pribadi Yvonne yang sangat berbeda dari yang biasanya. Harvey merasa bahwa sisi Yvonne yang terlihat seperti gadis biasa ini sangat menyenangkan. Pribadi yang biasanya terlihat seperti gadis yang berbeda. Dunia. Ngomong-ngomong, mengapa keluarga-keluarga yang lain juga datang ke acara tadi? Tanya Harvey. Mereka adalah keluarga yang investasinya Anda batalkan, Tuan. Namun investasi itu memang meru hentikan waktu itu di saat yang tepat, ucap Yvonne. Jika mereka masih mencarimu suatu saat, bilang saja langsung menghubungiku. Harvey berpikir sejenak dan merasa tidak baik membiarkan Yvonne menanggung stres sepanjang waktu. Sambil memikirkan hal itu, Harvey berkata, antar aku membeli ponsel dan nomor baru. Baik, Tuan York. Yvonne mengangguk dan mengantar Harvey ke area perbelanjaan termewah di Newham secepat mungkin. Area perbelanjaan yang megah ini adalah tempat Harvey dan Mandy pergi sore tadi. Namun, tempat ini terlihat lebih mewah di malam hari. Ada banyak orang berjalan di jalur pejalan kaki. Banyak mata tertuju pada Ferrari milik Yvonne saat ia berhenti untuk memarkirkan mobilnya. Lihat, Ferrari 488, mobil itu edisi terbatas, harganya pasti jutaan dolar. Sungguh mobil yang keren, CEO perusahaan mana yang membawa istrinya keluar untuk berbelanja? Oh, aku sungguh iri terhadap mereka melihatnya. Semua mata wanita di sekitar memandang dengan penuh kagum. Namun ketika mereka melihat seorang pria lusuh turun dari kursi penumpang, dan seorang wanita berpenampilan seksi keluar dari kursi pengemudi, sekelompok orang itu tercengang. Apakah itu, pria simpanan? Si pria lusuh itu sebenarnya lumayan tampan, tapi aku tidak menyangka dia seorang pria simpanan. Kerumunan orang di sekitar tidak bisa menahan untuk bergosip. Aku kira siapa, ternyata si menantu pecundang. Suara nada sinis terdengar dari samping. Harvey tanpa sadar menengoknya dan tak menduganya. Cecilia Zakari. Lagi-lagi, dia bertemu perempuan gila ini. Musuh memang selalu ditakdirkan bertemu. Di belakangnya, Wyatt Johnson memasukkan tangannya ke sakunya hendak mengejek. Namun, saat melihat Yvonne yang berada di samping Harvey dan Ferrari 488 itu, dia agak cemburu.
Saat ini, Wyatt tertegun dan tidak bisa berkata-kata, apa yang sudah terjadi pada menantu yang menumpang pada keluarga orang lain itu. Istrinya cantik sekali, dan dia baru saja turun dari mobil mewah yang luar biasa. Apakah dia pria simpanan? Harvey memandang mereka berdua dan terlalu malas untuk bicara pada mereka. Dia lebih memilih untuk cuek dan melangkah pergi. Namun, Cecilia menahannya. Wanita itu tersenyum sinis dan berkata, kau sangat beruntung Harvey. Hanya beberapa jam sejak terakhir kali kita bertemu, kau kini sudah bisa duduk di dalam Ferrari. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Cecilia melirik Yvonne dan sedikit tertegun. Dia terkejut bahwa Yvonne begitu cantik dan terlihat sempurna. Hei Nona, jangan tertipu oleh bocah ini, dia punya istri, dan dia hanyalah seorang menantu yang menumpang hidup. Dia adalah seorang pria simpanan yang hanya memanfaatkanmu. Bab 107. Wyatt Johnson yang berada di belakangnya lalu berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, wanita ini tampak asing. Kau mungkin seorang pendatang. Nona, siapa namamu? Ada beberapa orang di Nyunggi yang suka bermain-main. Kau harus berhati-hati, jangan main-main dengan mereka, mereka menjijikkan. Jika kau butuh sesuatu, Nona, saya bisa membawamu keliling area perbelanjaan ini. Saya manajer restoran Northland dan saya sangat mengetahui secara detail dengan area ini. Jelas sekali, jika Wyatt sangat tertarik dengan wanita cantik seperti Yvonne Xavier yang kebetulan juga mengendarai Ferrari. Menurutnya, wanita itu pasti memiliki status yang luar biasa. Jika pria selevel Harvey saja bisa memacari Yvonne, Wyatt berpikir bahwa dirinya juga pasti bisa mendapatkan kecantikan dan kekayaan wanita itu. Awalnya, Harvey tidak ingin meladeni mereka, tetapi keduanya terlalu menyebalkan. Dia mau tidak mau melirik Wyatt dan berkata, Hai Johnson, bisakah pelayan restoran sepertimu berhenti membual tentang apa yang tidak kau miliki? Kenapa orang-orangku harus selalu dikaitkan denganmu? Wyatt terkejut. Dia tidak menyangka Harvey mempunyai nyali untuk membalas. Lalu, dia berkata dengan panik, Harvey, jangan berlagak sombong, kau hanyalah menantu yang menumpang hidup. Apa kau sudah merasa hebat dengan menjadi pria simpanan? Begitu si cantik ini tahu siapa kau sebenarnya, habislah kau. Sambil berbicara, Wyatt melirik Yvonne di saat yang bersamaan. Dia terus menekankan pada kata, pria simpanan, dengan sengaja. Wyatt yakin pada dirinya bahwa Harvey adalah pria simpanan, karena Ferrari itu jelas milik Yvonne. Mengenai hubungan Harvey dan Yvonne, tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan melihat senyum dingin di wajah Harvey, Wyatt melanjutkan, Harvey, tidak kusangka. Setelah menjadi benalu di keluarga Zimmer selama 3 tahun, masih saja bisa menggaet wanita kaya. Orang sepertimu sungguh membuat malu harga diri pria. Cukup banyak orang datang mendekat untuk menonton ocehan Wyatt itu. Mereka juga iri pada Harvey karena dia memiliki mobil dan wanita yang cantik. Ketika mereka mendengar kata-kata Wyatt, banyak orang juga menjadi panas. Sementara itu, Yvonne benar-benar sangat marah, wajahnya yang datar sungguh tidak bisa ditebak. Biasanya, dia hanya tertawa kecil ketika dia dihina atau difitnah. Tapi ketika Yvonne melihat bagaimana bajingan itu menghina ceweknya di depannya, amarahnya meledak. Ketika Wyatt hendak melanjutkan perkataannya, Yvonne sudah melangkah di depan Wyatt dengan kakinya yang panjang. Kemudian, semua mata tertuju pada Yvonne. Dia sangat cantik. Apa yang dia coba lakukan? Wow, Wyatt terpesona melihat wanita cantik di hadapannya langsung. Apa kau baru tahu kalau pria ini adalah seorang gigolo dan seorang menantu yang menumpang hidup di keluarga orang lain? Tidak apa-apa, kau tidak perlu berterima kasih kepadaku, aku bahagia sudah bisa menolong. Melihat Yvonne yang terlihat seksi dan menunjukkan wajah datar dengan tatapan mata yang tajam, membuat Wyatt sangat bersemangat sampai hatinya bergetar. Ya Tuhan, beruntungnya dia bisa berbicara dengan wanita secantik itu. Apa dia bisa punya kesempatan untuk mendekatinya malam ini? Wyatt merasa peri cinta memberinya kesempatan emas sekali lagi. Plak. Namun, ketika Wyatt baru saja menyelesaikan kalimatnya, Yvonne memberikan tamparan keras ke wajahnya tanpa peringatan. Pipi kirinya sudah bengkak karena dipukul Zayn Lewis, kini Yvonne menamparnya malam ini. Kini kedua sisi wajahnya benar-benar terlihat bengkak dan merah. Suara tamparan yang sangat keras dan kuat itu membuat setengah dari pejalan kaki menjadi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu situasinya terkaget dan bengong. Kau, beraninya kau menamparku. Wyatt benar-benar tidak menduganya. Dia sama sekali tidak bisa bereaksi apa-apa setelah mendapatkan tamparan itu. Hari ini adalah hari sial baginya, dia tidak hanya dipukul tetapi juga ditampar kemanapun dia pergi, dan hal itu membuatnya sangat malu. Cecilia yang ada di sampingnya juga terkaget.
Dia jelas tidak menyangka Ivene menjadi begitu agresif. Dia lalu mundur dan khawatir, Wyatt, kau baik-baik saja. Setelah itu, dia memelototi Ivene. Kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena kau cantik. Kau pikir kau bisa menamparkan orang sesukamu. Bab 108. Ivene terlalu malas untuk menegur Cecilia. Sebaliknya, dia memelototi Wyatt dan berkata, masa bodoh. Kau pantas dipukul. Cuma pelayan restoran saja yang berani membual di depanku. Mulutmu sama kotornya dengan toilet, siapa lagi yang aku harus pukul jika bukan kau? Amarah Ivene kemudian agak mereda. Tadi itu dia kelepasan dan langsung menggertak Wyatt, orang-orang di sekitar berdecak kagum. Parah, marah sekali loh dia. Dia benar-benar jagoanku, aku suka wanita yang tangguh. Orang biasa sih tidak pantas dapatkan wanita seperti dia. Orang-orang seperti kita hanya bisa memimpikannya. Mereka yang berkumpul mulai menggerutu, tetapi mereka tidak berani mengatakannya kencang-kencang. Jelas, mereka takut Ivene akan menamparnya jika dia mendengar apa yang mereka ucapkan. Kemudian, ketika tidak ada yang memperhatikan, Ivene melirik Harvey yang sedang bersandar pada mobil. Dia hanya merasa lega saat melihat sudut bibir Harvey melengkung dan tersenyum kagum. Sombong, ini hak pribadiku mau pergi dengan siapapun, memang kenapa kalau aku pergi dengan temanku? Tong kosong nyaring bunyinya. Jika aku mendengar satu omong kosong lagi darimu, aku akan merobek mulutmu hari ini. Ivene melanjutkan tegurannya. Wyatt menutupi wajahnya. Kemudian, dia mencoba mengembalikan akal sehatnya dan merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Matanya hampir bisa menyemburkan api. Dia memelototi Harvey dan Ivene dengan tajam dan berkata, oke. Kalian dua bajingan tukang buli, sudah merasa hebat. Kau pikir aku hanya akan diam? Tunggu saja. Wyatt mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Terdengar bagaimana pria itu berbicara cari muka kepada penerima panggilan itu, sungguh menjijikkan. Tuan Louis, saya ada masalah, ada yang menyerang saya, boleh minta bantuan. Oh, oke. Setelah dia mengakhiri pembicaraan, Wyatt menunjuk ke Harvey, dasar bajingan, kau tahu siapa Louis? Ya, Zain Louis, orang yang akan mematahkan kakimu. Jika kau tidak beruntung malam ini, bisa saja kau lumpuh. Jika dia tidak bisa memberi kalian berdua pelajaran nanti, aku akan berlutut di hadapan kalian. Wyatt terlihat yakin akan kehebatan Louis, waktu itu dia datang menemui Zain karena dipanggil langsung tanpa alasan. Wyatt bahkan mengatakan bahwa dia berharap bisa berteman dengannya dan Zain memintanya untuk mencarinya ketika sesuatu terjadi. Wyatt tentu mengambil kesempatan ini. Namun, dia tidak menyangka hubungannya akan berguna secepat ini. Tidak lama setelah panggilan berakhir, lebih dari 10 petugas keamanan pusat perbelanjaan mendorong kerumunan dan berjalan ke arah mereka. Di belakang satpam, ada Zain dengan luka balut di lengan kirinya. Zain masih merasakan sakit yang menyengat di lengannya sampai sekarang. Dia bahkan mengalami kesulitan dalam membuka matanya, ditambah lagi, dia memiliki rabun dekat sehingga dia tidak bisa melihat siapa yang ada di depannya dengan jelas. Awalnya, dia tidak pernah benar-benar peduli dengan Wyatt, tapi dia telah buat masalah dengan Harvey sore ini. Dia mendengar bahwa Wyatt yang memesan ruangan khusus, itulah mengapa dia sengaja berteman dengan Wyatt. Tujuannya adalah untuk melihat apakah dia dapat membangun kembali hubungan dengan Harvey melalui Wyatt. Oleh karena itu, karena Wyatt memiliki beberapa masalah, dia segera datang untuk membantunya, meskipun dia baru saja keluar dari rumah sakit. Wyatt, siapa yang mengganggumu? Apa dia tidak tahu bahwa kau di dalam lindungan Zain Louis? Tinggal bilang, apa dia mau aku buat lumpuh atau sujud di depanku? Zain menyipitkan matanya sambil tertawa dan berkata, karena aku akan membantumu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Wyatt tersenyum dan memandang Ivene dengan dingin sebelum berkata, Nona, ku ingatkan lagi ya, tidak ada untungnya kau ikut dengan orang miskin ini. Minta maaf padaku dan aku akan melepaskanmu. Tapi aku akan menghajar pria sialan ini. Wah. Ada nona seksi di sini. Nona, apa kau mau bermain denganku? Jangan repot-repot hidup dengan gigolo itu lagi. Ucap Zain tersenyum lembut. Ivene selalu mengenakan setelan jas sebagai pakaian kerjanya dan rambutnya diikat ekor kuda. Malam ini, dia mengenakan atasan kulit dan rambutnya tergerai di pundaknya. Dia terlihat sangat berbeda dari biasanya, jadi Zain tidak bisa mengenalinya saat itu. Harvey bersandar pada Ferrari dan tersenyum tanpa suara. Dia tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Apa Zain cari mati? Atau dia memang sesial itu? Dia sudah melepaskannya sore tadi dan sekarang dia mencoba berulah lagi di sini. Baiklah, meskipun ini seharusnya kesalahan Wyatt,
Zain benar-benar tidak beruntung. Sementara itu, Ivene juga memandang Zain dengan acuh tak acuh. Biasanya, bocah ini bahkan tidak berani mengangkat kepala ke hadapannya. Namun, dia sangat kurang ajar malam ini, dia benar-benar cari mati. Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan, bajingan? Hei, jangan kira kau bisa pamer hanya karena mengendarai mobil mewah. Dengar ya, jumlah wanita kaya yang aku pacari jauh lebih banyak dari yang kau tahu. Melihat ekspresi acuh tak acuh Ivene, Zain menyipitkan matanya dan berjalan ke depan. Para penjaga keamanan itu semua tahu karakternya, mereka menyebar dengan cepat dan berdiri ke segala arah. Hahaha, mari kita lihat apakah kau masih bisa sombong. Ia tertawa terbahak-bahak. Masih cukup beranikah Harvey melindungi wanitanya? Zain akan membuatnya jera. Terima kasih sudah mampir di FK Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.